Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Albi Firnanda Setiawan. Ingin mempresentasikan hasil tugas mengenai perancangan database inventory gudang minimarket. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan bagaimana proses perancangan database dimulai dari bentuk awal yang belum terstruktur atau anormalisasi. Kemudian dilakukan normalisasi hingga mencapai bentuk 3NF. Selain itu, saya juga akan membahas perbandingan antara normalisasi dan denormalisasi serta kapan kedua metode tersebut digunakan. Melalui presentasi ini diharapkan untuk memahami pentingnya normalisasi dalam membangun database yang efisien, konsisten, dan mudah dikelola. Latar belakangnya, pada sebuah minimarket terdapat banyak aktivitas yang terjadi setiap hari, seperti barang masuk dari supplier, barang keluar dari gudang, pencatatan stok, dan transaksi lainnya. Semua aktivitas tersebut menghasilkan data yang harus disimpan dalam database. Namun jika database tidak dirancang dengan baik, akan muncul berbagai masalah. Salah satunya adalah redundansi data atau pengulangan data yang sama secara terus-menerus. Sebagai contoh, nama supplier, alamat supplier, atau kategori barang bisa muncul berulang kali pada setiap transaksi. Selain itu, ketika ada perubahan data, misalnya nomor telepon supplier berubah, maka data tersebut harus diperbarui di banyak tempat. Hal ini beresiko menyebabkan inkonsistensi data. Oleh karena itu, diperlukan proses normalisasi agar dapat tersimpan dengan lebih rapi, konsisten, dan mudah dikelola. Tujuan pembahasannya yaitu tujuan adalah untuk membandingkan desain database sebelum dan sesudah normalisasi. Kemudian untuk mengetahui bagaimana normalisasi mempengaruhi struktur database dan performa query. Selain itu, pembahasan ini bertujuan untuk memahami kapan normalisasi cukup digunakan dan kapan denormalisasi dapat diterapkan sebagai kebutuhan sistem. Jadi, pembahasan ini tidak hanya berfokus pada bentuk tabel, tetapi juga alasan mengapa struktur tersebut dibuat. Studi kasus yang digunakan adalah sistem inventory barang pada gudang minimarket. Sistem ini digunakan untuk mengelola data barang, kategori barang, supplier stock, serta transaksi barang masuk dan barang keluar. Semua data tersebut saling berhubungan satu sama lain. Misalnya satu supplier dapat memasuk banyak barang, dan barang dapat terlibat dalam banyak transaksi. Karena memiliki hubungan data yang cukup kompleks, studi kasus ini sangat cocok digunakan untuk mempelajari proses normalisasi database. Langkah pertama adalah untuk Unnormalized Form atau UNF. Pada tahap ini semua data masih berada dalam satu tabel besar. Di dalam tabel tersebut terdapat data barang, supplier, kategori, transaksi, dan staf secara bersamaan. Kondisi ini memang mulai dapat pada awal perancangan, tetapi memiliki kelemahan. Data supplier dan kategori harus berulang pada setiap transaksi. Akibatnya database menjadi lebih besar, sulit diperbarui, dan berpotensi menimbulkan inkonsistensi pada apabila terjadi perubahan informasi. Setelah itu dilakukanlah normalisasi. Normalisasi adalah proses penyusunan database agar data menjadi lebih terorganisir dan tidak terjadi pengulangan data yang tidak diperlukan. Proses ini dilakukan secara bertahap, mulai dari 1NF, 2NF, hingga 3NF. Setiap tahap memiliki tujuan tertentu untuk memperbaiki struktur database, sehingga menghasilkan sistem yang lebih konsisten dan mudah dikelola. Pada slide ini tampilkan ERD sebelum normalisasi. Terlihat bahwa sebagian besar atribut masih berada dalam satu struktur yang besar. Hubungan antar data belum dipisahkan dengan jelas sehingga banyak informasi yang tersimpan secara berulang. Ketika jumlah transaksi bertambah, jumlah data yang berulang juga akan semakin banyak. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa database perlu dinormalisasi agar lebih efisien dan mudah dipelihara. Setelah dilakukan normalisasi, struktur database berubah menjadi beberapa entitas yang saling berhubungan. Terdapat tabel supplier, barang, kategori, transaksi, dan staf. Masing-masing tabel memiliki fungsi yang berbeda dan saling terhubung menggunakan primary key dan foreign key.
Dengan struktur seperti ini, data tidak akan disimpan berulang kali dan hubungan antar data menjadi lebih jelas. Selain itu, proses pengelolaan database juga semakin menjadi lebih mudah. Pada contoh data ini terlihat bahwa informasi supplier, kategori, maupun data lainnya masih ditulis berulang pada setiap transaksi. Kondisi ini menyebabkan ukuran database menjadi lebih besar. Selain itu, ketika ada perubahan informasi, proses pembaruan harus dilakukan berkali-kali sehingga kurang efisien. Ini salah satu masalah utama yang ingin diselesaikan melalui normalisasi. Berbeda dengan normalisasi, denormalisasi merupakan proses menggabungkan kembali beberapa data yang sebelumnya telah dipisahkan. Tujuan adalah untuk meningkatkan kecepatan akses data atau mempercepat query. Sebagai contoh, pada sistem dengan jumlah transaksi yang sangat besar, proses join banyak tabel dapat memperlambat pencarian data. Karena itu, beberapa data dapat digabungkan kembali agar pembacaan data lebih cepat. Namun konsekuensinya adalah muncul kembali redundansi data sehingga penggunaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Pada tahap first normal form atau 1NF, setiap atribut harus memiliki nilai yang bersifat atomik atau tunggal. Artinya, satu kolom hanya boleh berisi satu informasi. Sebagai contoh, satu kolom tidak boleh berisi dua kategori sekaligus atau dua nomor telepon sekaligus. Tujuan tahap ini adalah membuat struktur tabel menjadi lebih rapi dan menghilangkan kelompok data yang berulang sehingga setiap diproses ke tahap berikutnya. Pada tahap 2NF, mulai dilakukan pemisahan data. Slide ini menunjukkan tabel supplier. Semua informasi mengenai supplier ditempatkan pada satu tabel khusus, seperti ID supplier, nama supplier, nomor telepon, dan alamat supplier. Dengan cara ini, data supplier tidak perlu ditulis berulang pada setiap transaksi. Selanjutnya terdapat tabel barang. Tabel ini menyimpankan informasi berkaitan langsung dengan barang, seperti kode barang, nama barang, kategori, lokasi rak, dan stok. Karena data barang sudah dipisahkan, pengelolaan stok maupun informasi barang menjadi lebih mudah dilakukan. Pada slide ini ditampilkan tabel transaksi. Tabel transaksi digunakan untuk mencatat aktivitas barang masuk dan barang keluarnya. Data yang disimpan hanya informasi yang berkaitan dengan transaksi seperti tanggal transaksi, jenis transaksi, dan jumlah barang. Pemisahan ini membantu menjaga data transaksi tetap terstruktur. Selanjutnya terdapat tabel staff. Tabel ini menyimpan data tugas yang melakukan transaksi. Informasi seperti ID staff, nama staff, dan jabatan disimpan pada tabel tersebut. Dengan demikian, data staff tidak perlu diulang pada setiap transaksi yang dilakukan. Pada tahap 3NF atau tabel supplier semakin disempurnakan. Tabel ini menyimpan atribut yang benar-benar berkaitan dengan supplier. Data supplier tidak lagi disimpan pada tabel lain, melainkan cukup direferensikan menggunakan ID supplier. Jika suatu alamat atau nomor telepon supplier berubah, kita cukup memperbarui satu data pada tabel supplier saja. Hal ini membuat database lebih konsisten dan mudah dipelihara. Pada slide ini tampilkan tabel kategori. Kategori dipisahkan menjadi tabel tersendiri yang berisi ID kategori dan nama kategori. Tujuannya itu untuk menghindari pengulangan nama kategori pada setiap data barang. Sebagai contoh, kategori makanan ringan cukup disimpan satu kali pada tabel kategori. Kemudian barang yang termasuk kategori tersebut cukup menyimpan ID kategorinya saja. Cara ini membuat menyimpan data menjadi lebih efisien. Pada tahap ini, tabel transaksi juga sudah berada dalam bentuk normal form. Data transaksi hanya menyimpan informasi yang benar-benar berkaitan dengan transaksi, seperti ID transaksi, tanggal transaksi, jenis transaksi, jumlah barang, ID barang, dan ID staff. Informasi detail barang maupun staff tidak disimpan langsung di tabel transaksi, tetapi dihubungkan melalui foreign key. Dan struktur ini database menjadi lebih efisien, lebih mudah diperbarui, dan lebih terhindar dari inkonsistensi data. Inilah tujuan utama dari normalisasi sampai tahap
NF. Jadi kesimpulannya, normalisasi dan denormalisasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Normalisasi lebih cocok digunakan untuk menjaga konsistensi data, mengurangi redundansi, dan mempermudah pengolahan database. Sedangkan denormalisasi dapat digunakan ketika sistem membutuhkan kecepatan akses data yang lebih tinggi. Oleh karena itu, memilih metode harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sistem yang digunakan. Demikian presentasi dari saya. Thank you, everyone! Thank you, Elmer! Boom!